Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 3 Desember, judulnya Yosua Sejati, Sang Antitipe atau Penggenapan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Kisah Yosua harus dilihat melalui prisma tipologi. Peperangan yang dilakukan oleh Yosua adalah peristiwa bersejarah yang merupakan bagian penting dari sejarah Israel. Tujuan dari semua perang ini adalah agar bangsa Israel dapat mendiami tanah perjanjian, di mana mereka dapat menikmati warisan yang telah ditentukan dengan damai, dan membangun sebuah masyarakat baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Tuhan. Kemudian, para penulis Perjanjian Lama seperti Yesaya menggambarkan pekerjaan Mesias juga adalah membagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi kepada umatnya. Ditulis dalam Yesaya 49 ayat 8. Dengan menggunakan terminologi yang sama yang sering digunakan dalam kitab Yosua. Sebagaimana tugas Yosua adalah membagi-bagikan tanah kepada bangsa Israel. Demikian juga Mesias yang digambarkan sebagai Yosua baru, memberikan warisan rohani kepada umat Israel baru. Dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 11, Perjanjian Baru menegaskan bahwa Yosua sebagai Musa yang baru adalah tipe atau lambang dari Yesus Kristus. Para penulis Perjanjian Baru menyajikan banyak aspek dari pelayanan Yesus Kristus dalam kaitannya dengan pekerjaan Yosua. Sebagaimana Yosua melangkah masuk ke Kanaan setelah 40 tahun di padang gurun, demikian pula Yosua antitipikal, yaitu Yesus, memasuki pelayanannya di bumi setelah 40 hari di padang gurun. Ditulis dalam Matius 4 ayat 1-11 dan Lukas 4 ayat 1-13. Dan pelayanan surgawi Yesus setelah 40 hari di padang gurun di bumi ini. Ditulis dalam Kisah 1 ayat 3, kemudian ayat 9-11 dan Ibrani 1 ayat 2. Setelah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, ini adalah menyeberangi Sungai Yordannya Yesus. Ditulis dalam Matius 3 ayat 13-17 dan Markus 1 ayat 9-11. Para penulis Injil mengutip Mazmur 2 ayat 7, Mazmur Mesianis, dan Yesaya 42 ayat 1, lagu tentang hamba Yahweh yang menderita, yang dicatat dalam Matius 3 ayat 17, Markus 1 ayat 11, dan Lukas 3 ayat 22. Oleh karena itu, melalui pembaptisannya, Yesus ditampilkan sebagai pejuang ilahi yang akan melalui kehidupan yang penuh ketaatan, bahkan sampai mati. Mengorbankan peperangan Yahweh melawan kekuatan-kekuatan jahat. Kehidupan dan kematian Yesus di kayu salib membawa pengusiran iblis, memimpin penaklukan atas musuh-musuh rohani kita, memberikan kelegaan rohani bagi umatnya, dan memberikan warisan bagi mereka yang telah ditebus. Ditulis dalam Efesus 4 ayat 8, Ibrani 1 ayat 4, dan Ibrani 9 ayat 15. Apakah artinya mendapat perhentian pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita?
Maksudnya, kita dapat memiliki kepastian bahwa Yesus telah mengalahkan iblis demi kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 20. Tuhan memberkati kita semua.